Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan Gospel Series dan masih berfokus kepada kitab Markus. Dan kita mengangkat Markus 7 ayat 1-23 tentang najis dan tahir. Yesus terlibat di dalam kontroversi dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sehubungan dengan murid-muridnya yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu kemudian muncul begitu banyak pertanyaan dari kisah ini. Apa sebenarnya yang menjadi pusat kontroversi di dalam kisah ini? Lalu apa sebenarnya pengertian najis dan tahir? Serta bagaimana pelajaran ini penting ketika kita mengambil aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak saudara-saudara, sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami dalam diskusi ini. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilahkan untuk memberikan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Olsen Sakul, Master Teologi, telah menikah dengan Ibu Desya Supit, Master Pendidikan, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Kensa dan juga Kenso. Hamba Tuhan Pendeta Olsen Sakul menamatkan pendidikan S2 dari Universitas Kelabat pada tahun 2022 dan sudah melayani sebagai gembala jemaat selama 7 tahun. Dan saat ini dipercayakan sebagai pendeta Jemaat Pionir Kauditan dan Victory Kauditan di daerah misi Minahasa Utara, Bitung. Kita percaya bahwa dengan pengalaman dan juga latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan ini akan menolong saudara dan saya untuk melihat topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Olsen? Puji Tuhan, baik-baik. Ya, terima kasih Pendeta sudah menyempatkan waktu untuk datang di studio Cornelius Media. Dan saya percaya kita semua sudah tidak sabar untuk masuk mempelajari lebih dalam topik yang sangat menarik ini. Sekali lagi terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Olsen Sakul tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Markus 7 ayat 1-23, najis dan tahir, bersama dengan narasumber kita hamba Tuhan Pendeta Olsen Sakul. Dan sahabat-sahabat di rumah kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang menyatakan firman-Mu supaya menjadi pedoman bagi kami. Saat ini kami akan masuk lebih dalam untuk mempelajari firman-Mu yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 1-23. Kiranya urapan Tuhan boleh menjadi bagian kami, teristimewa boleh menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta Olsen Sakul, memimpin di dalam diskusi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan membuka lembaran kitab suci, kami mohon Tuhan menerangi mata hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada kesempatan ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Markus pasal 7 ayat 7 dan 8. Markus 7 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat
istiadat manusia. Nah demikianlah saudaraku, kita sudah membaca kitab suci yang akan menjadi landasan dari diskusi kita pada kesempatan ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung kepada narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Olsen Sakul. Baik Pendeta, sebagai pendahuluan, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam pasal yang sementara kita soroti pada kesempatan ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik pendeta, jadi apa yang menjadi perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat mereka melihat, kalau orang lihat kan kisah di sini, murid-murid Yesus yang makan tidak mencuci tangan. Ya. Dan ini yang menyebabkan terjadi perdebatan. Jadi yang jadi perdebatan adalah tradisi mencuci tangan sebelum makan. Tradisi mencuci tangan sebelum makan. Dan tradisi mencuci tangan sebelum makan ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tradisi yang sudah diberikan yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka menyalahkan murid-murid Yesus karena makan tidak mencuci tangan, artinya melanggar tradisi dari orang-orang Yahudi. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya, memberikan kepada kita latar belakang tentang apa sebenarnya diskusi yang terjadi atau perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa sebenarnya yang dianggap penting oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan bagaimana Yesus merespon hal ini, bahwa mungkin mereka menganggap ini penting seperti yang Pendeta katakan tadi, tapi bagaimana Yesus mengatakan tentang apa yang mereka anggap penting itu? Baik pendeta, jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka menganggap penting untuk mematuhi atau menuruti tradisi-tradisi yang sudah ditetapkan. Jadi tradisi-tradisi yang sudah dibuat, ditetapkan oleh para leluhur mereka, mereka menganggap itu penting untuk dipatuhi. Salah satunya adalah mencuci tangan sebelum makan. Tetapi dari pelajaran yang bisa kita lihat di dalam buku Markus ini, Yesus menyatakan bahwa tradisi bukanlah hal yang penting. Seperti firman Allah atau hukum Allah. Dan kepatuhan terhadap hukum Allah yang harus menjadi prioritas yang paling utama. Inilah yang diajarkan oleh Yesus. Oke, jadi ternyata yang dipertentangkan di sini adalah orang Farisi menganggap tradisi penting, sementara Yesus menganggap hukum Allah lebih penting. Dan disinilah di mana kedua kelompok ini, dua pihak ini terjadi perdebatan dan konflik yang sangat serius. Nah, masih terus kita menggali, ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi. Markus 7 ayat 20 sampai 23 saya bacakan. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, saya mau tanya, mungkin pendeta mau berikan komentar lebih. Apa yang dimaksud dengan apa yang keluar dari manusia? Apakah banyak orang yang menafsirkan hal ini artinya yang keluar itu artinya yang dimuntahkan? Apakah betul itu maksud daripada Yesus ketika dia mengucapkan hal ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, kalau kita lihat ini frase apa yang keluar dari manusia di dalam buku Markus 7 ini, maka kita bisa ketahui bahwa maksud dari apa yang keluar dari manusia sesuai dengan ayat yang pendeta sudah bacakan tadi, yaitu di dalam buku Markus 7 ayat 21, 22, orang bisa lihat di sana. Dari hati timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi dari dasar ini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud apa yang keluar dari manusia adalah dosa-dosa yang berasal dari hati manusia itu. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi ini bukan masalah makanan yang dimuntahkan ya. Iya. Seperti mungkin banyak penafsiran populer bahwa ini Yesus berbicara tentang sesuatu yang dimuntahkan. Tidak, tetapi ini bicara tentang dosa-dosa yang berasal dari hati manusia. Iya, benar sekali. Ya. Baik, jadi ini sudah merupakan apa ya, bisa kita katakan pendahuluan bagi kita untuk minimal kita mengetahui apa sebenarnya yang sementara dipertentangkan antara Yesus dan para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam diskusi kita ini ada tersinggung tentang apa yang najis, apa yang tahir, apa yang layak dan apa yang tidak layak. Nah, kita mau lihat pengertian Alkitab. Apa sebenarnya itu najis dan apa itu tahir menurut definisi Alkitab? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, mari kita lihat apa itu definisi najis dan tahir menurut Alkitab. Jadi pendeta, menurut Alkitab, najis merujuk pada satu hal atau benda yang tidak suci atau tidak layak. Karena kontaminasi dengan sesuatu yang tidak suci atau kotor. Dan sebaliknya tahir merujuk pada sesuatu yang suci dan layak untuk digunakan dalam ibadah dan kultus Yahudi. Dan Alkitab memberikan instruksi mengenai hal-hal yang dianggap najis dan cara membersihkannya. Berikut ini ada definisi dari najis dan tahir yang kita bisa lihat berdasarkan Alkitab. Dan yang pertama yang bisa kita lihat dari kata najis. Jadi kata najis ini dalam bahasa Ibrani Alkitab adalah tame. Yang memiliki arti kotor, tidak suci, tidak layak, tercemar, atau tidak murni. Tidak murni. Dan istilah ini biasanya digunakan merujuk atau untuk merujuk pada hal-hal yang dianggap tidak suci. Istilah ini merujuk pada hal-hal yang dianggap tidak suci atau tidak layak dalam konteks keagamaan atau kultus Yahudi. Sedangkan tahir dari kata tahor yang berarti suci, murni, atau layak. Dan istilah ini digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang dianggap suci atau layak dalam konteks juga keagamaan atau kultus Yahudi. Baik, terima kasih pendeta. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana konteks atau pengertian najis dan tahir menurut Alkitab. Dan nanti sesudah segmen ini kita akan melihat konsep najis dan tahir ini dalam perjanjian baru. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar dan saya yakin kita semakin bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang kontroversi yang terjadi di dalam Markus pasal 7 ayat 1-23. Apa inti kontroversinya? Yaitu tentang tradisi. Lalu kemudian juga kita telah memiliki pendahuluan tentang pemahaman tahir dan najis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mari kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Olsen. Pendeta,
tadi pendeta sudah sampaikan dari bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana konsep ini, apakah dia terus berlanjut sampai kepada Perjanjian Baru? Bagaimana konsep ini mengenai najis dan tahir di dalam Perjanjian Baru? Pendeta melihat bagaimana hal ini? Baik, jadi kalau tadi kita sudah lihat bagaimana arti atau asal kata dari najis dan juga tahir di dalam Perjanjian Lama, dan saat ini kita akan lihat bagaimana kata najis dan tahir dalam Perjanjian Baru dan konsep dari najis dan tahir ini. Dalam Perjanjian Baru, istilah-istilah tersebut yaitu najis dan tahir diterjemahkan juga dalam bahasa Yunani sebagai atau kata najis yaitu koinos. Dan untuk tahir diambil dari kata haknos. Dan tentu ini dapat memberikan tambahan yang penting dalam informasi dari pelajaran yang kita dapatkan saat ini. Mari kita lihat kata koinos. Jadi kata koinos dalam bahasa Yunani memiliki arti umum, biasa, atau tercemar. Dan istilah ini, jadi istilah ini umum, biasa, atau tercemar dari kata koinos ini digunakan merujuk pada hal-hal yang dianggap juga apa? Tidak suci. Atau tercemar dalam konteks keagamaan, Dan kalau di Perjanjian Lama dalam konteks keagamaan juga dan juga kultus Yahudi. Dan pendeta dalam Markus 7 ayat 2 sampai 5, istilah ini digunakan untuk merujuk pada makanan yang dianggap tidak suci. Karena tidak dibersihkan secara ritual atau tidak sesuai dengan hukum Yahudi. Tidak sesuai dengan hukum Yahudi. Selanjutnya kata haknos, yaitu tahir, dalam bahasa Yunani memiliki arti suci, murni, atau bersih. Dan istilah ini digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang dianggap suci atau murni. Dalam konteks juga keagamaan. Jadi dalam Markus 7 ayat 19, istilah ini sebenarnya digunakan untuk menunjukkan bahwa makanan tidak membuat seseorang menjadi najis karena tidak memasuki hati dan kemudian dikeluarkan melalui usus. Ya. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Jadi kita sudah lihat bahwa ternyata konsep tentang najis dan tahir juga ada di dalam perjanjian baru dan diwakili oleh dua kata tadi. Nah, saya tertarik dengan kata koinos ini, pendeta. Banyak orang berpikir bahwa konsep tentang najis tidak lagi dihubungkan dengan makanan. Nah, berapa kali kira-kira kata koinos ini muncul di dalam perjanjian baru dan merujuk kepada makanan? Apakah ada? Dan kalau ada, berapa kali kira-kira muncul di dalam perjanjian baru? Nah, pendeta, dalam penggunaannya dalam perjanjian baru, ini kata koinos dan haknos selalu mengacu pada status suci atau tidak suci dalam konteks keagamaan atau kultus Kristen. Terutama dalam hal-hal seperti pembersihan ritual, kepatuhan terhadap hukum keagamaan, atau kesucian dalam hubungan dengan Allah. Dan kata koinos muncul 3 kali dalam perjanjian baru. Jadi kata koinos ini muncul 3 kali dalam perjanjian baru untuk merujuk pada makanan yang dianggap tidak suci atau tercemar. Dan berikut ada beberapa referensi
ayat-ayat yang bisa kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Markus 7 ayat 2 sampai yang kelima. Di sana ayat-ayat ini menjelaskan bahwa beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang datang di Yerusalem ketika mereka melihat murid-murid Yesus makan roti dengan tangan yang tidak dibersihkan, yang menurut hukum tradisional Yahudi akan membuat mereka menjadi najis. Mereka kemudian menyatakan hal ini kepada Yesus. Dan Yesus memberikan jawaban yang terkenal tentang apa yang benar-benar menajiskan seseorang. Seperti apa yang sudah kita bahas tadi, apa yang sebenarnya benar-benar menajiskan seseorang. Dan yang kedua bisa kita lihat adalah Markus 7 ayat 18 sampai yang ke-19. Ayat-ayat ini juga menjelaskan bahwa makanan yang dimakan oleh seseorang tidak membuatnya menjadi najis. Kenapa? Karena makanan yang melewati tubuh dan kemudian dikeluarkan melalui usus. Jadi makanan itu yang melewati tubuh dan dikeluarkan melalui usus. Ini merupakan bagian dari jawaban Yesus dalam konteks ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah pelajari tadi. Tentang makanan dan najis. Dan yang ketiga adalah Kisah Para Rasul 10 ayat 14 sampai 15. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 14 sampai 15, dalam ayat-ayat ini menceritakan penglihatan Petrus di atap rumah di Yope. Dan di sana kita bisa ketahui Petrus melihat sebuah kain yang diikatkan di keempat sudutnya dan turun dari langit. Dan di dalam kain tersebut terdapat segala macam hewan dan binatang yang dianggap najis menurut hukum Yahudi. Dalam penglihatan ini, Allah memberitahukan kepada Petrus bahwa apa yang dianggap najis oleh manusia tidak seharusnya dianggap najis oleh Allah. Jadi inilah 3 bagian yang dapat kita ketahui dari yang memberikan referensi-referensi tentang kata koinos. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi memang ada konsep itu dan merujuk kepada makanan. Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, sepertinya mengarah kepada kesimpulan bahwa tidak ada lagi makanan yang najis. Padahal kalau kita perhatikan konteksnya, Yesus tidak berbicara tentang makanan yang dipegang oleh tangan murid-murid, tetapi apa yang keluar dari mulut, ya kira-kira begitu. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 10 tadi, sebagaimana yang pendeta sudah sampaikan, bahwa Petrus menyadari benar bahwa ada binatang-binatang yang dinajiskan. Tetapi kalau kita baca keterangan lanjutannya bahwa ini berbicara tentang manusia, kita tidak boleh menyebut manusia itu najis, karena semua manusia diciptakan sama oleh Tuhan. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada makanan yang najis itu, mengapa Allah memberikan hukum makanan di dalam Taurat, dan apa makna peraturan makanan ini tentang pemisahan mana yang layak dan mana yang tidak layak dikonsumsi? Apa maknanya bagi umatnya? Mengapa ada peraturan ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, jadi ini pertanyaan ini, mengapa Allah memberikan hukum makanan di dalam Taurat dan apa maknanya bagi umatnya? Kita bisa lihat di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Di sana berbicara tentang hukum makanan di dalam Taurat, di mana Allah memberikan instruksi tentang hewan-hewan yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Jadi yang halal dan yang haram. Dan Markus 7 ayat 14 sampai 23 juga mengajarkan tentang najis dan tahir, bahwa tidak semua makanan atau hal-hal yang masuk ke dalam tubuh manusia
akan menjadikannya najis. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48, Petrus diberikan penglihatan oleh Allah bahwa tidak ada yang najis. Dan ia memerintahkan Petrus, jadi Allah memerintahkan Petrus untuk memasuki rumah seorang orang yang bukan Yahudi Ya. dan memberitakan Injil kepada mereka. Ya. Jadi Allah memberikan hukum makanan di dalam Taurat untuk mengajarkan umatnya tentang ketaatan dan pengundusan diri. Ya. Hukum makanan juga menjadi sarana untuk membedakan Ya. umat Tuhan, umat Allah saat itu dari bangsa-bangsa lain. Dan menjaga juga kesehatan dan juga kebersihan tubuh. Jadi maknanya bagi umatnya adalah untuk memuliakan Tuhan dan hidup dengan cara yang benar dan suci. Ya, baik. Terima kasih Pendeta, luar biasa kita sudah mempelajari Tuhan punya maksud mengapa Dia mengajarkan tentang yang najis dan yang tahir, ada makanan yang layak dikonsumsi dan tidak layak dikonsumsi, bukan apa yang masuk artinya yang dimakan oleh murid-murid yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut, dan karena itu berasal dari hati yang jahat. Lalu kemudian tadi Pendeta sempat singgung Kisah Para Rasul 10 bahwa kita tidak boleh menyebut orang itu najis. Karena Petrus diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Luar biasa firman Tuhan yang sudah kita gali sejauh ini memberikan kepada kita pemahaman dan menempatkan sesuai dengan konteksnya masing-masing, dan kita tidak mencoba untuk menafsirkan, memaksakan sebuah penafsiran tertentu kepada ayat-ayat atau konteks pasal tertentu yang tidak sesuai dengan konteksnya. Terima kasih Pendeta Sakul yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Dan sahabat-sahabat di rumah, kita masih akan kembali terus menggali lebih dalam tentang topik yang sangat menarik ini. Itu sebabnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kita masih di program DIK, Depth, Insight, Growth, dan topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang konsep najis dan tahir di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kita dapat memahami konsep ini di dalam konteksnya masing-masing. Dan sekarang kita tiba kepada bagian yang lebih aplikatif, ya. Nah, Pendeta, sebenarnya dari kisah ini apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pembaca di dalam Markus pasal 7 ayat 14 sampai 23? Pesan apa yang ingin Markus sampaikan bagi kita sebagai pembaca modern? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Ya, ini adalah bagian yang sangat penting Pendeta. Ya. Jadi tidak ada gunanya kita membaca firman Tuhan kalau itu tidak ada pesan. Atau kalau kita tidak mendapatkan pesan sesungguhnya dari firman Allah ini. Jadi apa pesan yang disampaikan oleh Markus 7 ayat 14 sampai 23? Kita bisa lihat bahwa Markus 7 ayat 14 sampai 23 mengajarkan bahwa kekotoran atau najis itu tidak berasal dari apa? Makanan yang dimakan, tetapi dari hati manusia. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa penting untuk membersihkan hati manusia dari dosa dan kecenderungan untuk berbuat jahat. Bukan hanya sekedar mematuhi aturan-aturan yang hanya bersifat lahiriah saja. Oh, ya. Jadi kita perlu
menjaga, ini yang paling penting, membersihkan hati kita dari dosa dan kecenderungan untuk melakukan yang Ya. jahat. Jadi betapa sering kita melihat orang yang begitu terpusat kepada mematuhi aturan-aturan secara lahiriah, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya penuh dengan kekotoran dan kenajisan. Dan inilah pesan yang pendeta sampaikan tadi, yang diharapkan kita sebagai pembaca kitab Markus memahami hal ini. Nah, sekarang saya mau ke kisah yang lain, yaitu di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Apa arti penting dari najis dan tahir di dalam kisah Petrus memperoleh penglihatan ini, pendeta? Apa yang menjadi arti penting dari penglihatan ini? Baik, jadi dalam buku Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8, di sana kita bisa melihat, membaca penglihatan yang diberikan Allah kepada Petrus. Dan Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah memandang perbedaan ras. Dan orang bukan Yahudi juga merupakan bagian yang Allah rindu supaya menjadi umatnya. Ya. Artinya, Injil bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, Ya. tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan hal inilah yang menjadi awal dari pengembangan gereja yang melampaui batas-batas budaya dan ras. Oh, oke. Jadi dari sinilah pengembangan gereja ini mulai berkembang, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Ya, jadi ternyata penglihatan ini penting karena ini yang menjadi titik penginjilan itu tidak dibatasi kepada orang Yahudi saja, Iya, benar. tetapi diluaskan kepada orang-orang non-Yahudi. Yahudi. Dan karena memang konsep tentang najis dan tahir ini begitu keras melekat di dalam pikiran seorang Petrus yang adalah latar belakang seorang Yahudi, sampai ini harus diberikan kepada dia di dalam bentuk penglihatan. Iya, Luar biasa. Jadi saudaraku, memang kita mempelajari hal ini, dan karena bahkan Rasul Petrus sekalipun butuh cukup waktu untuk memahami konsep tentang najis dan tahir. Tapi kita hanya mempelajari dalam beberapa menit saja ya pendeta. Dan kiranya ini boleh menolong saudara dan saya. Nah, sekarang kalau kita boleh tarik ini dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira pelajaran aplikasi sehari-hari yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehubungan dengan kontroversi antara Yesus dan para ahli Taurat dan orang Farisi di Markus pasal 7. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, pendeta? Jadi pendeta, dalam Markus 7 ayat 1 sampai 23 ada pelajaran penting yang perlu kita ambil. Ya. Dan dalam Markus 7 ayat 1 sampai 23 ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh memprioritaskan tradisi atau peraturan manusia di atas kepatuhan terhadap hukum Amin. Allah. Ya. Kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Karena apa yang keluar dari hati kita dapat merusak hubungan kita dengan sesama, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Ya, jadi luar biasa, dan ini pergumulan umat Tuhan di setiap zaman antara tradisi dan mematuhi perintah Allah. Dari perdebatan ini kita diajarkan, diingatkan kembali bahwa perintah Allah, firman Allah haruslah mengatasi semua tradisi manusia, termasuk juga tradisi gereja itu sendiri. Iya. Kita harus menguji segala sesuatu dengan firman Allah. Nah, pelajaran selanjutnya mungkin yang bisa kita lihat di sini yang saya menarik, Yesus mengatakan karena dari situlah, dari dalam orang. Nah, Yesus bicara tentang hati. Pelajaran apa, pendeta, kita lihat di sini tentang hati kita manusia dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik. Jadi kalau kita lihat dengan teliti, pelajaran ini mengajarkan bagaimana
hati kita. Hmm. Jadi hati adalah sumber dari segala dosa Ya. dan juga kejahatan tentunya. Ya. Kalau ada lagu yang sering kita dengar yang mengatakan jagalah hati, Ya. jangan kau nodai, Ya. karena hati dikatakan lentera ilahi. Ya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati untuk menjaga hati kita agar tidak mengeluarkan apa yang najis, Ya. yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Kita juga harus memperlakukan orang lain dengan kasih dan mengutamakan kepatuhan terhadap hukum Allah daripada tradisi manusia. Ya. Baik, terima kasih Pendeta, dan ini menjadi amaran untuk kita semua. Kami, sahabat-sahabat yang mendengarkan pelajaran ini, bahwa hati kita menjadi sumber segala dosa dan kejahatan. Kita harus berhati-hati menjaga hati kita. Nah, pertanyaan aplikasi selanjutnya adalah, bagi sebagian orang pembicaraan tentang tahir, najis itu adalah konsep perjanjian lama dan tidak lagi relevan bagi kita zaman sekarang. Nah, bagaimana kira-kira pemahaman tentang najis dan tahir di dalam Alkitab ini dapat diterapkan dan relevan untuk kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di zaman sekarang? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, jadi ini najis dan tahir sebenarnya sangat relevan juga Oh ya. dalam kehidupan kita di saat ini. Ya. Jadi pemahaman tentang najis dan tahir dalam Alkitab dapat diterapkan. Ya. Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara menjaga kebersihan fisik dan juga hati yang bersih dari dosa. Dan kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Kita dapat memperhatikan kebersihan lingkungan, menghindari hal-hal yang kotor dan merusak kesehatan, Ya. serta berusaha untuk hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Kita juga dapat memperhatikan perlunya menjaga persaudaraan dan kerukunan dengan sesama manusia, tanpa tentunya kita memandang perbedaan ras, perbedaan budaya, ataupun perbedaan latar belakang. Ini penting ini. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Ternyata saudaraku, sahabat-sahabat, pemahaman tentang najis dan tahir itu dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa. Ini bukanlah sebuah ide atau konsep yang out of date atau tidak lagi relevan. Ternyata sangat perlu untuk kita ketahui dan punya terapan yang begitu luas di dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Pendeta. Iya. Dan sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini, kita memperoleh wawasan yang baru, pandangan yang baru, pengetahuan yang baru, dan penerapan aplikasi yang baru. Namun karena waktu, kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Nah, sebagai kesimpulan atau bisa kita katakan closing statement, sesuatu yang bisa dibawa pulang, bolehkah Pendeta Olsen Sakul memberikan kepada kita kesimpulan dari diskusi ini? Baik, jadi yang bisa kita dapatkan dari diskusi ini, poin penting sebagai kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah kita tidak boleh memprioritaskan tradisi atau peraturan manusia lebih dari perintah Allah atau di atas kepatuhan terhadap hukum Allah. Jadi perintah Allah itu yang lebih penting daripada tradisi-tradisi atau aturan-aturan manusia. Ya. Dan yang kedua adalah hati kita adalah sumber dosa dan kejahatan. Ya. Itulah sebabnya kita perlu menjaga hati kita. Perlu mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Dan kalau kita mengisinya dengan apa yang sudah menjadi karakter Kristus, perintah Allah, hukumnya, maka di sana kita akan mengeluarkan kata-kata dan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang menjadi landasan hukum itu, yaitu kasih. Ya. Jadi kita akan mengasihi Allah dan juga kita akan mengasihi sesama manusia. Dengan demikian hati kita terjaga
Ya. Sehingga kita tidak merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi biarlah kita terus menjaga hati kita dan lebih mengutamakan hukum-hukum Allah daripada tradisi dan aturan manusia. Baik, terima kasih pendeta, puji Tuhan. Dan bolehkah pendeta berdoa bagi diskusi kita dan juga sahabat-sahabat yang berada di rumah yang mengikuti tayangan ini. Disilakan. Baik sahabat-sahabat yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri acara ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami juga boleh memiliki waktu yang indah, dapat mengikuti program yang sudah dibuat untuk mempelajari, memperdalam pemahaman kami, wawasan kami, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Biarlah pelajaran yang sudah kami pelajari, diskusi yang sudah kami diskusikan, boleh mengajar kami, mengingatkan kami untuk dapat selalu hidup mematuhi perintah-perintah Tuhan, mengutamakan penurutan terhadap firman Tuhan, lebih dari tradisi dan juga peraturan-peraturan manusia. Ya. Tuhan yang menyanggupkan kami sehingga kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Amin. Berkati kami semua, bahkan sahabat-sahabat kami, umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan saat ini. Biarlah berkat yang indah menjadi bagian kami semua. Dan biarlah tuntunan Tuhan akan menjadi bagian kami saat ini dan seterusnya di dalam kehidupan kami. Adalah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Olson Sakul. Terima kasih Pendeta sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua yang sudah mengikuti dan masuk dalam diskusi ini. Lebih dalam Tuhan kiranya memberkati Pendeta bersama dengan keluarga di dalam pelayanan di jemaat yang ditentukan. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan dari Cornelius Media, kita percaya kita semakin diberkati ketika kita mempelajari dan mendalami firman Tuhan. Nah, kami menghimbau saudara-saudara, jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.